Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita masih surah Al-Mutaffifin bagian akhir. Kalau tidak salah sampai ayat yang ke-30 sampai. Biko kalau tamat kita antian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 34 alal araiki yanzurun hal thuibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kesimpulan kaji kita yang lampau antara lain adalah kita diperintah atau disuruh oleh Allah agar bersaing dan berlomba untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kesenangan yang terdapat dalam surga. Bunyinya ayat ke-30, ayat ke-26, fal yatanafasil mutanafisun. Artinya wa fi zalika, dan di dalam atau pada yang demikian itu tentang berbagai macam kesenangan, fal yatanafas, fa maka lam hendaklah yatanafas, berlomba, bersaing. Fal yatanafasil mutanafisun, maka hendaklah bersaing atau berlomba al mutanafisun, orang-orang yang ingin berlomba dan bersaing meraihkannya. Dan itulah yang patut diperlombakan, dipersaingkan untuk memperolehnya. Bahkan dalam surah Ali Imran yang kita pun hafal, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Sari'u itu perintah, bersegera, jangan lambat-lambat untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang telah dipersiapkan. Nanti ketemu dalam surat Al-Hadid bunyinya sabiqu. Kalau sabiqu berlomba, saling mendahului. Tiga kan? Yang pertama dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan surga. Beko ketemu dalam surah Al-Hadid bunyinya sabiqu. Al-Hadid surah ke-56. Sabiqu nanti menjadi musabaqah, saling mendulu. Berarti berlomba. Saling mendahuluilah kamu atau berlombalah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Bedanya. Kalau nanti tadi sari'u lawan daripada berlambe-lambe. Segera dan cepatlah. Tiba nama di maghfirah, ya sebelum pintu ampunan ditutup. Sebab kalau ditutup pintu ampunan, tidak ada gunanya lagi minta ampun. Kalau sabiku, itu disuruh kita perintah saling mendahului satu sama lain. Capek mendapat, lalai ketinggalan. Di siko, fal yatanafas, munafasah. Munafasah, bersaing.
bersaing dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi diri untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi sesuatu itulah digambarkan seperti surga dan segala macam nikmatnya. Fal yatanafasil mutanafisun. Kemudian keringkasan yang lalu yang kedua, bahwa kalau di dunia kaum muslimin atau orang beriman sering ditertawakan, diolok-olok, dilecehkan, diremehkan oleh para kafirin, itu untuk latihan bagi mereka latihan kesabaran. Nah, nanti di akhirat justru sebaliknya, orang-orang mukmin yang dulu dicemeh, diolok-olok, dihina, diejekkan, dipermainkan, mereka nanti di ayat yang ke bawah babunyi ayat 34-nya, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun tertawa. Fal yauma, maka pada hari ini, alladzina, orang-orang yang beriman, minal kufar, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, mereka tertawa. Nah, di situ kita masuk sebentar. Di dalam jannah atau di surga, di situ kan sifatnya semuanya kesenangan, semuanya nikmat, semuanya menggembirakan, dan tidak ada sedikit pun yang membuat orang di situ sedih, tidak senang, atau mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan di surga itu. Bahkan di situ disebutkan tidak ada yang namanya hal-hal yang negatif. Dulu pernah kami mempelajari bersama-sama guru-guru, bahkan di surga itu orang makannya bukan delita, tapi maka makan karena ingin makan, ingin menikmati makanan. Minum bukan lantaran haus, sebab haus itu hal yang negatif. Minum mereka lantaran ingin minum. Begitu lalu mereka tidak tergantung, cuman ingin lalu menikmati spring bed di sinan. Nah, ada dulu nanti suasana di mana mereka duduk berhadap-hadapan satu sama lain. Mereka berbincang-bincang, bercerita dengan berbagai macam hal, sedang duduk-duduk dilayani, dikelilingi oleh para bujang-bujang dan gadis-gadis surga. Adalah nama cerita nostalgia. Mereka saling bernostalgia, saling bercerita apa amalan-amalan yang dikerjakan dulu sehingga bangku masuk sampai sedulu. Dan ketika duduk-duduk itulah ada cerita namanya setentangan keadaan orang kafir. Sebab ada nanti pintu di surga, yang lewat pintu itu orang-orang di surga bisa melihat keadaan orang dalam neraka. Tapi kita kan tidak bisa mengkhayalkan pintunya. Ketika mereka melihat orang-orang yang ada di neraka, lalu mereka tertawa. Yadhakun. Jika dulu di dunia kaum muslimin itu yang ditertawakan, apalagi diejek, diolok. Nah, kini kok bahasa orang ababai utang. Bisa dimasukkan dalam kategori al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kerajaan. Kalau awak mentertawakan orang, bisa tertawakan orang, gitu kan? Dan seterusnya. Namanya yadhakun. Kapan tuh mereka tertawa melihat keadaan orang kafir? Ada ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka mengatakan itu terjadi ketika mereka kullama syariat sajadah yakhruju min boleh kita cari, silakan cari syariat sajadah syariat yang ke-32 disebutkan di situ halaman
Warakolah. Sajadah. Sebentar ya. Ayat 20 halaman 416. Halaman 416 ayat di bawah sekali, ayat yang ke-20 berbunyi, bunyinya wa ammal ladzina fasaku, dan adapun alladzina orang-orang yang fasaku, orang-orang yang fasik, yakni orang kafir. Karena fasik itu ada yang tak kafir. Fasik itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang tertinggi fasik itu adalah kafir atau syirik. Tahanan fasik itu orang keluar daripada aturan Allah, keluar daripada syariat Allah. Nah, adapun orang-orang yang fasik, fa ma'wahumun nar, maka tempat kediaman mereka an-nar, neraka. Ada nanti namanya jannatul ma'wa, surga tempat tinggal. Ada pula nanti neraka ma'wa, tempat tinggal. Nah, kullama, setiap kali aradu, mereka ingin atau berkehendak ayakhruju minha, untuk keluar mereka dari neraka itu, u'idu fiha, dikembalikan mereka lagi, dikembalikan lagi ke dalam neraka. U'idu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuku, rasakanlah oleh kalian adaban nar, azab neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, alladzi yang kadzabu, alladzi kuntum, yang adalah kalian terhadap azab neraka itu tukadzibun, kalian mendustakan, dalam arti tidak percaya. Nah, diterangkan setiap kali mereka kulama itu menggapai dinding-dinding neraka, dibiarkan. Kenapa mereka menggapai dinding-dinding neraka? Itu mereka ingin keluar, dibiarkan sampai entah berapa lama. Tapi hampir-hampir kesampai jatuh balik. Dan kejadian itu berulang-ulang. Seakan-akan mereka dulu memperolokkan, ini dibalas dulu dengan olok. Melihat keadaan tak itu, orang-orang beriman yang berada di surga, ketika mereka duduk saling berhadapan, bercengkerama, bercerita, dilayani dan dihidangkan segala macam hal yang menyenangkan, mereka melihat, memandang ke arah neraka. Suasana itu mereka lihat setiap kali menggapai itu, maka orang beriman itu tertawa. Bolehkah tertawa mengejek? Tapi halal. Halal ya boleh. Ada orang yang menggapai dinding neraka, ada. Bahkan makhluk atau manusia yang terakhir kali keluar dari neraka, orang itu mana? Tapi akhirnya mereka masuk surga. Kalau itu mereka tidak keluar dari neraka, tiba jatuh. Dan kulit mereka, daging mereka terus ditukar. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghaira. Setiap kali nanti namanya kulit mereka atau daging-daging mereka hangus, habis, nah diganti dengan yang baru, sehingga sakit itu terus-menerus ada. Nah, ceritanya ada nanti orang yang terakhir kali keluar dari neraka, di antara mereka masih punya iman, tetapi tidak bisa mengeluarkan mereka dari neraka kecuali setelah mereka dibersihkan dosa-dosa mereka itu dalam neraka. Sebab siapapun yang beriman, sekecil apapun imannya, yaitu keyakinannya bahwa Allah lah yang berhak disembah, walaupun mereka tidak beribadah kepada Allah dan mereka tidak melakukan kesyirikan atau kekufuran, cuma tidak menjalankan kewajibannya selaku hamba Allah, imannya masih ada. Tapi iman itu kalah. Yang mengakibatkan mereka tidak melaksanakan syariat, banyak berbuat maksiat. Nah, orang pun tidak kekal di neraka. Tidak. Satu saat daripada saat mereka diizinkan keluar. Nah, ringkasnya begini. Mereka namanya membatin.
itu memohon kepada Allah agar dibiarkan mereka itu menggapai dinding atau tebing-tebing yang ada di neraka. Di situ ada pohon-pohon kehijauan. Jadi ketika mereka berada di panas yang luar biasa, dinampakkan pada mereka ada pohon yang kalau ada di situ bisa sejuk seketika. Lalu orangku mengecek, andaikan aku diberikan oleh Allah suatu rahmat, mohon ya Allah sampaikan muka ke pohon kayu. Sampai situ. Lalu mendengar kata nampaklah balik di ketinggian sana sesuatu beranggannya, mudah-mudahan Allah sampaikan muka situ. Terus sampai kata. Lalu nampaklah setiap kali nampak dan indah datang dipanjat. Dan mereka berjanji kepada Allah tidak akan minta sudah tu. Sampai di tampik mereka menggapai, kok di tabiang, kok di indian, di situ ada keteduhan, kenyamanan seketik. Nampaklah datang berjanji, ya Allah sudah kamu tidak minta lah. Sekali kamu yang saja. Nah, tiba sinan. Nampaklah kata celah. Tiba lo keinginan balik. Mintalah kepada Allah balik. Sekali kau lah itu. Tak sekali kau. Di mana? Akhirnya tiba di bibir, di pinggir. Alah apa dengan aku? Tentu dinampakkan dalaman surga. Minta Allah balik. Berjanji lah balik. Allah kan tahu dah. Sebab ujungnya kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Ujung pi caranya begitu. SOP nama tak. Tu sampai di pinggir dinampakkan halaman surga yang luar biasa. Angan-angan itu ya. Ya Allah sampaikanlah halaman surga segala macam janji. Itu janji lo tidak keminta lah. Sekali yang Allah. Sampai ke halaman surga. Nampak pintu surga. Sudah balik. Taklah balik memana. Akhirnya tiba di gerbang surga. Berjanjilah balik. Tidak nak masuk ke dalam di pintu saja lah. Pintu saja. Ya Allah kabulkan itu. Kabulkan. Akhirnya tiba di pintu tu nampak segala macam nampak. Minta masuk. Jadi dibilang anak Adam, mana Adam. Anak Adam, mana Adam. Lepas cik, nak dua nak, tiga anak Adam, mana Adam. Nampak di situ rahmat Allah. Akhirnya dia disilakan masuk ke dalam surga. Namanya Jahannamiyin, mantan penghuni neraka. Sampai di surga yang terbawah, mereka ditawarkan lagi. Setelah dikasih nikmat itu 10 kali lipat kenikmatan raja-raja dunia. Raja-raja dunia nikmat dan mereka peroleh luar biasa 10 kali lipat kemewahan. Itu surga paling bawah. Kemudian disuruhnya berkhayal. Berkhayal ko namanya nangka dimaui nangka dingin, terus berkhayal lah. Maka sepanjang khayalannya diberi terus. Akhirnya lah paniknya berkhayal. Apa yang berkhayal? Dan itulah orang yang terakhir kali kedua dari neraka, tidak ada nak keluar. Itu kan keadaan orang yang keluar dari neraka. Tetapi yang dalam ayat surat Sajadah, tidak sama itu. Dalam surat Sajadah memang orang fasik yang tidak beriman. Dibiarkan mereka memanjat, hampir tiba. Itu terkesan mereka dipermainkan dan diperolokkan sebagaimana mereka di dunia dulu. Itu. So itulah undang-undangnya. Undang-undangnya bukan kalau kita cari misalnya begini, siapa yang melapangkan, dilapangkan. Siapa yang memudahkan, dimudahkan. Siapa yang membantu, dibantu. Siapa yang menutup aib orang, ditutup aib orang. Dan siapa yang nanti menolong orang,
Allah tolong juga. Itu hal yang disebut dengan balasan sesuai dengan pekerjaan. Nah, di situ kan mereka dia berolok-olok di dunia dulu memperlukan kafir, memperlukan orang mukmin, maka mereka juga diperolok. Kapan? Ketika mereka itu saling duduk di taman-taman surga. Tinggal memilih saja dulu. Apakah kita termasuk orang nama olok-olok atau diolok-olok? Mana Nancap? Halo? Dada Nancap. Apakah kita termasuk orang olok-olok, tertawa mencari orang jatuh bangun, atau kita nanti tertawakan? Halo? Di mana Nancap? Dah cik je dah. Dah cik je, tak tipu dia kira. Orang beriman, mereka yang tertawa melihat keadaan kondisi menimpa si orang fasik. Tertawa ketika itu diizinkan. Diizinkan sehingga tercantum dalam Quran. Karena tertawa itu sebagian daripada nikmat di surga. Digambarkan dalam surah Al-Mutaf. Fal yawmal ladzi. Kira-kira itu tadi ulasan setentangan Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadakun iko kejadiannya di surga. Tapeknya di taman-taman surga ketika mereka diberikan berbagai macam hal yang mereka inginkan. Di dunia keinginan manusia itu kan bertemu-temu. Wasuwa-suwa, berkumpul-kumpul. Jadi ada oleh di surga itu sampai bersuwa-suwa kumpul lagi lah. Di taman-taman dan lain sebagainya macam. Dengan catatan mereka tidak merasa sesuatu apapun, kesakitan, penderitaan ada. Termasuk lelah tidak ada, letih tidak ada. Sakit pun tidak ada. Kan masuk surga doktor tidak berguna. Tidak berguna. Sebab orang di surga tidak ada sakit. Dan doktor itu sendiri keahliannya di surga lah hilang. Maka hilang, tidak ada praktek-prakteknya. Itu praktek. Nah, kita lanjut ke ayat 35. Alal araik mereka berada di atas arikah dipan yang fungsinya sampai duduk-duduk bersantai-santai sampai terkulai lalu. Namanya araik. Alal araiki orang-orang yang beriman tadi duduk-duduk bersama-sama di atas dipan-dipan. Yang dipan-dipan itu sampai duduk dan sampai mengalai. Yanzurun, mereka sambil melepaskan pandangannya. Ada yang mengatakan melepaskan pandangan ke segala penjuru yang ada di dunia. Namanya manyanan mata. Dan melihat salah satu yang telah Allah janjikan kepada mereka. Kemudian ada yang memahami mereka melihat, memperhatikan keadaan orang kafir di neraka. Di neraka mereka bisa melihat bahwa kondisi neraka. Ada juga yang memahami mereka melihat apa yang Allah janjikan, yaitu Allah sendiri. Bisakah kita nanti melihat Allah? Bisa. Di mana? Di surga. Bila tu? Setelah masuk surga. Setelah semuanya nyaman, tenang, dan mereka lapis semua penderitaan ketika lapis dari sirat. Salah satunya wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nazilah. Wajah-wajah ketika itu bersinar, berseri-seri, menunjukkan kegembiraan karena mereka melihat Allah. Melihat Allah banayo, zat Allah banayo. Kata Nabi, apakah kalian melihat bulan purnama itu berdesak-desak? Tidak. Di mana saja bulan purnama dilihat bisa. Nah, Allah nanti kalian cari di surga tidak berdesak-desak, dimanapun posisi kalian di surga bisa melihat Allah ketika Allah menampakkan diri. Ada juga yang memahami dalam kitab
bersua, bertemu dan melihat Allah itu adalah di pasar surga. Wallahu a'lam. Ketika orang-orang pergi ke pasar surga, lalu bertiuplah angin surga. Kalau dawa angin surga itu kan kebagi mira. Di situ memang angin surga. Bertiup angin surga, itulah nanti yang menyebabkan kain mereka tuh harum-harum semua. Lalu mereka pergi ke pasar surga. Di pasar surga itulah mereka dapat melihat bila Allah bala bentuk carono. Yo masuk surga salah kita. Sehingga nanti bisa kita bercerita balik keceng ke saya pipi itu kena ke jiwa dia nulupi. Bahasa kita ke mencet Tuhan di surga ko ayo makiranya. Itu kebahagiaan tersendiri. Maka dalam ayat itu mereka duduk di depan-depan bersantai bercengkrama bercerita. Nah sambil mereka melihat, mereka dibebaskan melihat orang di neraka dan melihat apa saja kenikmatan yang janjikan, tapi melihat Allah mereka tidak bebas. Tidak lama kemudian Allah itu terhalang dengan hijab cahaya demi cahaya. Itu namanya kenikmatan tertinggi. Bukan masuk surganya nikmat tertinggi, tapi melihat Allah. Untuk lebih nikmat tu betul-betul luar biasa, mencari itu di surga. Mencari itu di surga. Itu beberapa penjelasan yang diuraikan oleh ulama. Lalu kemudian hal suiba. Hal suiba adakah di suiba diberi balasan al-kuffar, orang-orang kafir itu makanu yaf'alun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nah begini Pak, di siko suiba diterjemahkan orang bahasa pahala, dan pahala itu bahasa Indonesia lawannya dosa. Kalau kita urai asal kata daripada suiba, saba yaitu kembali atau segala apa yang kita lakukan, perbuatan baik, amal saleh selama di dunia akan dikembalikan kepada kita balik manfaat, faedah, gunanya. Itu nam pahala. Nanti kan babunnya sawaban pahala. Dalam konteks itu suiba dikembalikan balik. Kalau berupa hal yang baik dikembalikan balik. Apa yang mereka lakukan itu dikembalikan kepada mereka manfaatnya, faedahnya, gunanya. Jadi kalau begitu kita beramal, kita berbuat baik bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu juga. Fa jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebalasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Namanya suiba, diberi pahala. Sedikit pun balasan yang baik itu tidak untuk Allah, dia Allah kagum. Semuanya untuk kita. Kalau ikut yang kita kaji, makin kita mantap-mantapkan, makin kita dalam-dalami, maka pahamlah kita dan mengertilah kita, dan mudah-mudahan terdorong kita, karena semuanya yang kita kerjakan untuk kita, termasuk piti yang kita bagi berupa sedekah, berupa infak. Secara logikanya kan kita kekurangan piti wak kurang dan segala macam. Namanya sedekah, namanya infak, dan namanya wakaf atau hibah dan lain-lain. Tapi pada dasarnya orang yang kita berikan sedekah itu, apakah dia orang fakir atau orang miskin atau orang susah, sebenarnya orang itu tampik kita menitip. Kalau tiba di bank namanya bank. Kalau di koko namanya BTA, Bank Tabungan Akhirat. Maka pegawai-pegawai banknya adalah orang miskin, anak yatim, orang susah,
dan segala macam. Ada berupa namanya zakat, dan ditentukan siapa yang akan menerima. Ada yang lepas bebas, namanya sedekah dan infak. Semuanya akan dikembalikan kepada awak. Itu nanti iba. Dikembalikan tak pitihnya lah. Manfaat, faedah, gunanya nanti di akhirat. Jadi kalau begitu, tinggal ada wak lain aduh. Kalau kau baik-baik, ikhlaslah baik-baik. Jangan haruan orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita sayangi, daripadanya kita mendapat balasan. Jangan. Kadang-kadang awak kecewa. Itu makanya berbuat kebaikan kalah karena Allah. Karena Allah yang janji. Allah yang janji kepada kita untuk mengganti dengan ganti yang melipat ganda. Kini kau dipesong. Dipesong suiba aku kepada orang kufar. Adakah atau apakah orang-orang yang kufar, para orang kafir itu suiba diberi balasan atau diberi ganjaran terhadap apa yang mereka perbuat? Jawapannya ya. Bentuknya kan pertanyaan. Hal adakah? Kalau hal kufar, maknanya adakah diberi ganjaran, diberi balasan orang-orang kafir itu nanti di akhirat sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin, berupa mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan. Dah? Dijawab. Jawapannya betul. Naam maksudnya, mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman. Jadi hal itu iba. Adakah diberi balasan al-kuffar, orang-orang kafir itu, makanu apa yang adalah mereka yaf'alun, mereka kerjakan, mereka perbuat kepada orang beriman, yang akan diberi balasan. Itulah balasan. Mereka dulu mengolok-olok, diolok-olok lah. Mereka dulu mentertawakan, ditertawakan. Jadi kalau itu tidak ada yang tidak mendapat balasan. Meskipun di dunia itulah boleh diansur. Lah diansur Allah memberikan balasan. Tapi balasan sebenar balasan nanti di akhir. Nah, suiba ko itu tergantung kepada keimanan. Makin kuat, makin kokoh, makin mantap keimanan orang, keyakinan orang, kepercayaan orang, tentu makin kuat daya dorongnya untuk dia berbuat baik. Jangan lupa wak mencakup yang berjanji untuk memberikan balasan. Kalau bahasanya pahala terhadap kebaikan yang kita buat adalah Allah. Orang yang kita tolong tak ada berjanji kawak. Orang yang kita bantu tak ada pun berjanji kawak. Orang yang susah, orang yang payah, anak yatim, orang yang miskin tak ada berjanji kawak. Ada bahasa nanti boleh. Sebabnya saya susah. Taruhlah ini nanti sesudah susah tu mendapatkan kelapang-kelapang. Kadang-kadang nak lupa ya, Pak. Kadang-kadang cicak lupa, kecewa kan. Makanya dalam Quran dikatakan surah Al-Insan ya, la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak butuh, kami tidak mengharapkan balasan dan tanda terima kasih daripada kamu. Karena kami berbuat ini karena Allah, tidak lain bukan karena Allah. Di situlah menyasarnya orang-orang yang ria. Sebab nanti di akhirat disuruh orang-orang kau minta balasan kepada kasiah diriannya. Si ria, dia tahu kan si ria. Panjang buatnya si ria. Orang yang ria kan ingin mendapat balasan daripada kasiahnya ria kan. Ria aku kan mencari kasiahnya diperlihatkan amal. Misalnya si A beramal. Inya beramal tu ingin mempercayai ke orang lain. Supaya dapat kekaguman, pujian, mendapat kedudukan di hati manusia. Sama dengan orang yang sum'ah, nyoba dangan-dangan supaya dapat nilai. Nah, nanti di akhirat disuruhnya menjumpai kasihannya diriakan dulu, minta kenya balasan. Sebab di dunia kalian dulu berbuat baik kan untuk
untuk mendapatkan sesuatu dari orang kau minta kena pahala, kalau pahalanya minta. Itu bahayanya ria. Bahayanya kita suka orang mana ni kau? Pamer. Seketik pamer. Viral. Karena ada penjahat di Indonesia aku seketik selfie. Kadang-kadang tengah baju selfie kan? Kan mendapat balasan. Kalau bawa itu semata-mata duniawi, ya duniawi. Dalam kajian-kajian tempoh hari kanlah kita sabutkan bahawa orang yang berbuat baik terhadap orang lain, walaupun nak muslim, dia akan dapat balasan. Cuma balasannya sebatas di dunia saja. Kerana mereka tidak yakin, tidak percaya adanya balasan akhirat. Maka disegerakan balasannya dunia. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tidak beriman itu, melainkan mereka mendapat balasan. Kata Nabi, bukankah mereka makan enak? Itulah balasan. Bukankah mereka mendapat minum yang tawar? Itu balasan. Bukankah mereka usaha mereka berkembang? Itu balasan. Balasan atas kebaikan mereka. Lancar, mudah, sukses, aman, nyaman, damai. Orang-orang yang tidak beriman ada seperti itu balasan untuk mereka. Agar mereka jangan menuntut balasan nanti di akhirat. Sebab balasan mereka lah dibayar atas dunia. Andai sekiranya balasan mereka itu adoyo nanalulai dibalasi dunia, maka kematiannya dipermudah sehingga habislah semua balasan kebaikannya, tidak berhak mereka meminta. Setelah itu baru mereka menerima berbagai macam kesempitan, kesusahan. Maka mati bagi orang yang tidak beriman, tetapi nya selalu berbuat baik, mati itu adalah balasan terakhir mereka memperoleh berupa balasan amalan mereka. Setelah itu tidak ada lagi mulai. Itu bahayanya kalau kita berbuat untuk pamer ke orang lain. Hati-hati, lebih-lebih kalau yang kita lakukan itu ibadah mahdah, sebenar ibadah. Jalah kita kerjakan dorongan untuk mencari nama, mencari sesuatu. Sebab itu ibadah itu hanya murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang beriman balasannya dua. Di dunia ladian suataro. Walaupun tidak semua orang mengalami itu. Karena orang beriman, tidak semua orang beriman itu ingin mendapat balasan di dunia. Malahan tidak balasan bayar. Malah mereka mendapatkan musibah, mendapatkan bala ujian dan segala macam. Nah, kalau kita tidak lagi itu paham, maka berarti kita bisa salah sangka kepada Allah. Karena bagi orang beriman itu, mereka mendapatkan musibah, bala, cobaan dan ujian itu untuk menguji kesabarannya, keimanannya, ketawakalannya, keistiqamahannya, sekaligus menguji iman dan kesabaran mereka. Itu ujian. Maka terjadi nanti di lapangan si A, si B. Si A orang kafir, dia nyaman, tenang hidup, dia suka membantu, suka menolong. Tiba di si B, dia orang Islam, suka membantu. Tapi bangku si B mengalami sesuatu yang tak balasan. Bala banyak menderita sakit-sakit. Dan tadi kajinya. Bisa jadi itu Allah ingin menghapus segala dosa-dosanya melalui itu. Al-Masaib namanya. Melalui musibah-musibah dihapuskan dosa semua kaum mukminin. Kalau sabar. Nanti di akhirat tidak ada lagi balasan dosanya. Karena balasan dosanya sudah dihapuskan di atas dunia. Di satu sisi, rancak kita susah, sakit karena musibah, kena bala sebelum mati. Di satu sisi rancak kita sakit, kita mengalami musibah, ada kesusahan, ada kelaparan, ada kemiskinan. Anima rancaknya itu balasan yang didahulukan lantaran mereka dosa. Dan bisa-bisa makin lamanya sakit, lama menderita, jika dia tetap sabar dan rida, matinya tidak punya dosa sama sekali. Tiba di akhirat mereka tidak akan dituntut balasan atas apa yang mereka lakukan kerana di atas dunia telah dihabiskan. Bisa jadi nanti di akhir hanyalah berupa arat namanya. Tayangan saja.
Arat. Ada arat, ada hisab. Kalau hisab diperhitungkan. Nah, ditanya, diminta tanggung jawab. Tapi kalau arat sekedar tampilan. Wah, dosa. Jalan sana. Itu namanya hisaban yasiran. Jangan kita sampai salah memahami itu. Orang tidak beriman, orang kafir, tadi kita kecilkan, ini disegerakan kebaikan dunia, balasan kebaikan dunia. Karena tidak akan menerima sesudah mati. Jadi semua perbuatan baik orang kafir, kau kegiatan sosial, kau membantu apalah, dia mendapat balasan. Yang tadi yang kecilkan Nabi, bukankah dia makan enak? Bukankah dia dapat minum yang segar? Usahanya berhasil. Dan segala macam dapat balasan mereka itu. Itu balasan mereka. Di dunia disegerakan. Dan nanti di akhirat tidak ada yang minta oleh. Angka minta habis. Di samping mereka tidak percaya akhirat. Sebaliknya orang beriman bisa jadi dia tidak mendapatkan balasan kebaikannya di dunia. Tapi malahan dia mendapat musibah, ujian dan bala-bala segala macam. Inilah namanya yang thuiba. Diberi balasan. Bukankah diberi balasan orang-orang kafir itu nanti di akhirat sesuai dengan apa yang mereka perbuat? Jawabannya iya, na'am. Kalau baca kitab bahasa awaknya, na'am laqad juzya. Betul mereka akan diberi balasan atas apa yang mereka lakukan. Ada balasan dunia, ada balasan di barzah, ada balasan nan sabana-bana balasan nanti di akhirat sana. Dengan demikian selesai surah Al-Mutaffifin, dikunci dengan ayat yang ke-36 menyatakan bahwa siapapun yang beramal, siapapun yang berbuat, pastinya akan mendapat balasan. Balasan cukup itu 3, di dunia, di barzah, dan di akhirat. Kalau di barzah berarti setelah mati. Tapeknya setelah ini dimasukkan ke lahat. Kemudian lahat ditutup, ditimbun, dan rohlah masuk ke dalam balik. Dah selesai semua. Kemudian diajukan kepadanya soal ujian, namanya fitnah kubur. Soalnya 3-nya. Apa-apa? Marabuka, wa madinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Rasul yang diutus kepadamu, apa salah? Semana kamu jawab nanti kan, dan kamu jawab nanti itu iman wat. Kalau dah dapat kita bocoran soal tu. Nah, siapa yang berhasil itu pertanda yang akan berikutnya mereka lebih enteng, lebih mudah. Tapi siapa yang tidak berhasil menjawab, apa yang akan terjadi berikutnya adalah asyaddu, lebih sangat buruk, lebih sangat parah lah. Kenapa? Kubur itu kan tempat persinggahan pertama dari perjalanan kita menuju akhirat. Ada orang yang dikubur atau di barzah itulah mulai mengalami balasan-balasan atas perbuatan mereka. Nanti di akhirat baru balasan yang sebenar, balasan setelah ditokok palu oleh Allah dan dibagi-bagi orang per kelompok. Itulah